Salam, bertemu lagi kita semua. Selamat menikmati video kami. Mohon maaf jika kami ada salah. Semoga kita baik-baik saja. Salam. Sekarang masuk ke video. Hartono, tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita. Terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Disebutkan menurut informasi yang beredar bahwa Letnan Jenderal Korps Komando Operasi Hartono adalah seorang perwira tinggi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, yang dikenal sebagai figur legendaris di tubuh Korps Marinir. Letnan Jenderal Korps Komando Operasi Hartono dikenal sangat loyal terhadap Presiden Republik Indonesia pertama yaitu Presiden Soekarno. Letnan Jenderal Korps Komando Operasi Hartono menjabat sebagai Komandan Korps Komando Operasi atau Korps Komando Operasi Angkatan Laut Cikal Bakal Korps Marinir, dan memegang peranan penting dalam menjaga stabilitas internal militer, terutama pada masa-masa krisis politik menjelang kejatuhan Presiden Soekarno. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Letnan Jenderal Korps Komando Operasi Hartono lahir pada tanggal 1 Oktober tahun 1927. Selama masa pengabdiannya Letnan Jenderal Korps Komando Operasi Hartono menunjukkan keberanian dan ketegasan dalam berpihak kepada Presiden Soekarno. Bahkan ketika banyak kalangan militer mulai menarik diri dari posisi tersebut, sosok Letnan Jenderal Korps Komando Operasi Hartono dianggap sebagai benteng pertahanan terakhir Presiden Soekarno. Dengan mengerahkan kekuatan Korps Komando Operasi Angkatan Laut sebagai pelindung fisik dan simbolik terhadap Presiden Republik Indonesia pada masa transisi kekuasaan tahun 1965 sampai tahun 1966. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Letnan Jenderal Korps Komando Operasi Hartono diangkat menjadi Duta Besar Republik Indonesia untuk Republik Demokratik Rakyat Korea atau Korea Utara oleh Presiden Soeharto pada masa awal Orde Baru. Penugasan ini terjadi setelah kekuasaan Presiden Soekarno secara de facto digantikan oleh Presiden Soeharto. Namun pada awal Januari tahun 1971 Letnan Jenderal Korps Komando Operasi Hartono dipanggil kembali ke Jakarta. Tepat pada tanggal 6 Januari tahun 1971 Letnan Jenderal Korps Komando Operasi Hartono ditemukan meninggal dunia di kediamannya di Jalan Supomo, Jakarta dalam kondisi yang menimbulkan tanda tanya besar. Keesokan harinya yaitu pada tanggal 7 Januari tahun 1971 berita duka tentang wafatnya Letnan Jenderal Korps Komando Operasi Hartono mengguncang publik nasional. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Letnan Jenderal Korps Komando Operasi Hartono meninggal dunia di rumah kediamannya di Jalan Supomo, Jakarta. Setelah ditemukan meninggal dunia, jenazah Letnan Jenderal Korps Komando Operasi Hartono langsung dibawa ke Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat dan disemayamkan di rumah duka sebelum akhirnya dimakamkan secara militer di Taman Makam Pahlawan Nasional Kalibata, Jakarta Selatan. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa kematian Letnan Jenderal Korps Komando Operasi Hartono hingga kini masih menyimpan sejumlah kontroversi dan keraguan di kalangan tokoh militer dan masyarakat umum. Dugaan resmi menyatakan bahwa Letnan Jenderal Korps Komando Operasi Hartono meninggal karena bunuh diri. Namun sejumlah tokoh penting seperti Letnan Jenderal Korps Komando Operasi Ali Sadikin yang saat itu menjabat sebagai Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, serta Laksamana Madya Tentara Nasional Indonesia Rahmat Sumengkar mantan Wakil Kepala Staf Angkatan Laut menyatakan ketidakpercayaan mereka terhadap versi tersebut. Mereka menilai tidak cukup bukti medis karena almarhum tidak divisum oleh dokter dari Rumah Sakit Angkatan Laut maupun Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, serta karena karakter almarhum yang dikenal tangguh dan tidak mudah putus asa. Sebaliknya pendapat berbeda disampaikan oleh Letnan Jenderal Tentara Nasional Indonesia Marinir Soeharto, Komandan Korps Marinir periode tahun 1996 sampai tahun 1999, yang menyatakan bahwa bukti-bukti memang menunjukkan Letnan Jenderal Korps Komando Operasi Hartono meninggal akibat bunuh diri.
Dan hal tersebut tidak perlu lagi diperdebatkan. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa meskipun versi resmi menyatakan bahwa Letnan Jenderal Korps Komando Operasi Hartono meninggal karena bunuh diri, ketidakpastian yang menyelimuti kejadian ini tetap menjadi bagian dari catatan sejarah yang penuh dengan intrik politik pasca transisi kekuasaan dari Presiden Soekarno kepada Presiden Soeharto. Terlepas dari bagaimana peristiwa wafatnya terjadi, Letnan Jenderal Korps Komando Operasi Hartono tetap dikenang sebagai tokoh yang memiliki keberanian moral dan militansi tinggi dalam mendukung perjuangan Presiden Soekarno. Loyalitas Letnan Jenderal Korps Komando Operasi Hartono tidak hanya menjadi bagian dari sejarah militer Indonesia, tetapi juga menjadi simbol keberpihakan terhadap cita-cita revolusi yang diperjuangkan oleh Presiden Soekarno. Sebagai sosok legendaris dalam sejarah Korps Marinir, jasa-jasa Letnan Jenderal Korps Komando Operasi Hartono dikenang sebagai wujud dedikasi perwira sejati terhadap bangsa dan negara. Letnan Jenderal Korps Komando Operasi Hartono merupakan salah satu figur militer yang tidak hanya dikenal karena loyalitasnya terhadap Presiden Soekarno, tetapi juga karena karakter kepemimpinannya yang tegas, visioner, dan sangat berpengaruh dalam penguatan identitas Korps Komando Operasi sebagai bagian dari kekuatan maritim Indonesia. Dalam sejarah militer Indonesia, sosok Letnan Jenderal Korps Komando Operasi Hartono diposisikan sebagai representasi perwira laut yang tidak hanya memiliki keahlian tempur, tetapi juga kemampuan strategis dalam mengelola loyalitas pasukan di masa transisi politik yang penuh gejolak. Kiprah Letnan Jenderal Korps Komando Operasi Hartono melampaui batas fungsi komando militer biasa. Beliau dikenal sebagai pemimpin yang sangat memperhatikan pembinaan mental dan disiplin pasukan. Di bawah kepemimpinannya, Korps Komando Operasi tumbuh menjadi satuan yang disegani dan tangguh, tidak hanya dalam pertahanan pantai dan laut, tetapi juga dalam operasi-operasi strategis yang bersifat nasional. Letnan Jenderal Korps Komando Operasi Hartono juga menjadi tokoh militer yang menjadikan simbol-simbol kekuatan maritim sebagai bagian dari kebanggaan nasionalisme Indonesia. Dari sudut pandang geopolitik dan diplomasi, penempatan Letnan Jenderal Korps Komando Operasi Hartono sebagai Duta Besar Republik Indonesia untuk Republik Demokratik Rakyat Korea mencerminkan kepercayaan politik yang tinggi terhadap kemampuan komunikasi, kecermatan intelektual, dan pengalaman lapangan yang beliau miliki. Penugasan tersebut bukan sekadar penempatan pasif, melainkan bentuk dari strategi hubungan luar negeri Indonesia yang ingin tetap mempertahankan saluran komunikasi dengan negara-negara non-blok, serta kawasan sosialis Asia Timur di tengah dinamika Perang Dingin. Dari sisi psikologis dan kemanusiaan, kematian Letnan Jenderal Korps Komando Operasi Hartono menyisakan trauma kolektif dan rasa kehilangan mendalam bagi kalangan marinir dan keluarga besar Angkatan Laut. Banyak prajurit muda saat itu memandang beliau sebagai panutan dan teladan moral dalam tubuh militer. Figur Letnan Jenderal Korps Komando Operasi Hartono tidak hanya dihormati karena pangkat dan jabatan, melainkan karena gaya hidupnya yang sederhana, keterbukaannya terhadap kritik internal, dan kesetiaannya terhadap prinsip perjuangan nasional. Dalam tinjauan sosial politik, kontroversi terkait kematian Letnan Jenderal Korps Komando Operasi Hartono menunjukkan bahwa masa awal Orde Baru merupakan periode transisi yang tidak sepenuhnya transparan. Munculnya keraguan terhadap penyebab kematian beliau menjadi bagian dari narasi besar tentang betapa rumitnya pergantian kekuasaan antara rezim lama dan rezim baru di Indonesia. Kematian Letnan Jenderal Korps Komando Operasi Hartono menjadi salah satu titik penting dalam sejarah militer Indonesia yang menunjukkan bahwa loyalitas kepada pemimpin nasional bisa menjadi harga yang sangat mahal di tengah turbulensi politik. Dari sisi institusional, kontribusi Letnan Jenderal Korps Komando Operasi Hartono tetap dikenang dalam bentuk tradisi kepemimpinan di Korps Marinir yang menjunjung tinggi keberanian, kehormatan, dan kesetiaan.
Nama beliau menjadi simbol kehormatan yang diwariskan dalam nilai-nilai pengabdian dan etika kemiliteran. Peringatan terhadap jasa-jasa beliau secara internal masih diabadikan dalam berbagai pelatihan kepemimpinan Korps Marinir dan pendidikan perwira Angkatan Laut. Secara kultural, kehadiran Letnan Jenderal Korps Komando Operasi Hartono menjadi figur yang memperkuat identitas nasional dari perspektif matra laut. Sosok beliau turut membentuk persepsi masyarakat terhadap pentingnya kekuatan maritim dan karakter militer laut sebagai bagian integral dari pertahanan negara kepulauan. Dalam banyak pengakuan dari sesama perwira dan tokoh sejarah, Letnan Jenderal Korps Komando Operasi Hartono dikenang bukan hanya karena dedikasinya yang luar biasa, tetapi juga karena keberaniannya dalam menyatakan sikap dan membela apa yang beliau yakini sebagai kebenaran. Dari dimensi spiritual dan etika, banyak rekan sejawat menggambarkan Letnan Jenderal Korps Komando Operasi Hartono sebagai pribadi yang religius dan memiliki kehidupan batin yang mendalam. Kepergiannya secara tiba-tiba tanpa proses medis yang transparan memunculkan berbagai spekulasi yang tidak pernah benar-benar terjawab. Namun keteguhan moral dan integritas pribadi beliau tetap menjadi sumber inspirasi bagi generasi-generasi perwira berikutnya. Sumber referensi Google Chrome dan ChatGPT Pro. Di balik kemajuan suatu bangsa, tentu kita tahu akan ada selalu sosok-sosok yang memberikan pengaruh besar, meski sering tak terlihat. Mereka bukan hanya terkenal karena jabatan, tetapi karena dedikasi dan ketulusan dalam bertindak. Tokoh atau figur seperti itu tentu kita tahu lahir dari berbagai latar belakang. Ada yang berasal dari desa kecil, dan ada pula yang tumbuh di tengah kota yang ramai. Tentu kita tahu bahwa tokoh bukan hanya soal ketenaran. Tokoh adalah tentang peran. Mereka bisa menjadi seorang guru yang sabar mendidik di pelosok negeri, atau seorang warga biasa yang peduli terhadap lingkungan dan konsisten menjaga kebersihan kampungnya. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat, menambah wawasan, dan jadi motivasi positif untuk kita semua. Dan tentunya semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, selalu dilancarkan rezeki, selalu dimudahkan segala urusannya. Dan jika Anda mempunyai pertanyaan atau komentar atau saran, langsung saja tulis di kolom komentar. Kami sangat terbuka buat masukan yang membangun supaya kedepannya bisa lebih baik lagi. Jangan lupa like, share, subscribe biar Anda tidak ketinggalan konten-konten seru dan bermanfaat. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan terus jadi versi terbaik dari diri Anda. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Salam hangat dari kami semua, dan selamat beraktivitas. Jika ada salah kata atau penyampaian yang kurang pas, itu murni kami pribadi yang salah. Terima kasih banyak, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita dan orang tua kita masuk surga, amin, salam damai.